Halo semuanya, kembali lagi di Jurnal Laska. Nah, teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ini, yaitu Kak Indra Setiawan, mahasiswa dari Undip yang dengan segudang prestasinya. Halo Kak Indra. Halo, selamat pagi. Pagi, ini gimana ini kabarnya sehat? Makasih Haslin. Sehat hari ini, walaupun libur ya. Alhamdulillah, Gimana kabarnya Haslin? Alhamdulillah sehat ini Kak. Ini nggak sabar ini Sehat. mendengarkan cerita-cerita dari Kak Indra. Iya, nggak Ya, sabar buat sharing sama teman-teman. ini belakangan ini lagi ngapain aja Kak kesibukannya kira-kira? Oke, tadi kan Haslin bilang kalau saya mahasiswa dari Undip ya, tapi itu udah lama ya sebenarnya. Saya udah lulus dari Oh, tahun 2018. oh iya. Iya, Berarti dulu saya alumni ya, alumni ya. jurusan alumni, betul, Alumni. alumni dari Saya Universitas maaf. Diponegoro, jurusan it's okay, jurusan Hubungan Internasional. Dan saat ini saya bekerja sebagai konsultan perdagangan dan juga konsultan riset di salah satu Hmm? perusahaan swasta di Jakarta. Saat ini juga sedang persiapan untuk melanjutkan studi S2 di jurusan Magister Bisnis Internasional di Universitas Melbourne, Australia di tahun 2025 nanti, bulan Maret Wow, gitu. di keren banget sih Kak. Kok bisa gitu sampai ke sana? Nih, dengar-dengar kan Kak Indra pernah jadi delegasi ya di Mhm. berbagai konferensi internasional. Oke. Nah, itu ceritain dong gimana rasanya mewakili Indonesia di acara kayak gitu. Oke, mungkin aku sedikit cerita dulu ya konferensi internasionalnya jenisnya apa. Kalau Haslin pernah dengar simulasi sidang PBB nggak sebelumnya? Sidang PBB? Belum ya? Belum pernah. Ya, simulasi sidang PBB belum pernah ya. Ya. Oke, jadi konferensi yang saya ikuti itu adalah konferensi simulasi sidang PBB. Jadi PBB itu kan tugasnya memang Persatuan Bangsa-Bangsa ya. Hmm. Tujuannya itu untuk menyelesaikan permasalahan internasional atau permasalahan di dunia ini. Dan biasanya itu PBB kan banyak badannya ya. Misalkan eh, Majelis Umum PBB, pernah dengar nggak Haslin? Majelis Umum PBB Belum. Belum atau pernah. Dewan Keamanan PBB, UNESCO Tahu tahu. atau UNICEF gitu. Nah, itu kan kalau mereka mau menyelesaikan satu permasalahan, mereka tuh akan membahas di sebuah sidang gitu. Dan anggota-anggota UNICEF atau UNESCO atau PBB itu kan anggotanya negara yang punya Hmm. kepentingan masing-masing, punya perspektif masing-masing terhadap satu permasalahan. Misalkan nih, Dewan Keamanan PBB membahas soal Israel Palestina gitu. Ya. Pasti kan ada negara yang kayak Indonesia membelanya Palestina, ada negara yang lebih condong ke Israel, misalkan Amerika Serikat. Ya. Nah, kita mensimulasikan debat-debat di dalam PBB itu. Kita akan mewakili satu, kita akan apa ya, diberikan tugas untuk mewakili satu negara. Misalkan saya mewakili Amerika, nanti peserta lain mewakili Indonesia atau Malaysia. Jadi kita akan mendebatkan satu permasalahan itu dengan perspektif negara masing-masing. Makanya kita harus belajar misalkan kebijakan luar negerinya negara tersebut, lalu juga apa ya peraturan-peraturan di negara tersebut, lalu juga pandangan negara tersebut terhadap suatu permasalahan gitu. Jadi konferensi internasional yang saya ikuti itu adalah bentuknya simulasi sidang PBB seperti itu. Mungkin sedikit overview ya soal biasanya kita nyebutnya model United Nations. Model itu apa namanya sinonim dari simulasi ya, Simulation of United Nations Meeting. Jadi sebelum saya ikut konferensi internasional itu, sebelumnya juga sudah mempersiapkan diri juga dengan mengikuti berbagai Iya. konferensi di tingkat nasional. Jadi simulasi sidang PBB itu bukan cuma di tingkat internasional saja, tapi juga di tingkat nasional Indonesia juga ada. Misalkan diselenggarakan oleh UGM, oleh UI, oleh Undip, atau Unair gitu. Jadi di tingkat nasional dulu kita berkompetisi dulu. Itu Uh, permasalahannya apa ya nah, kalau yang untuk di konferensi nasional itu yang internasional gimana? itu, eh permasalahannya tuh macam-macam ya sebenarnya ya. Pada saat itu,
eh, saya agak lupa itu udah tahun 2016, 2018 ya. Eh, Oke, yang tahun 2018 itu saya ikut di namanya Asia Pacific Model United Nations Conference. Itu dilaksanakan di Sydney, Australia. Dan itu pembahasannya mengenai kalau nggak salah itu penerimaan Timor Leste sebagai anggota ASEAN. Karena saat itu saya mensimulasikan sidang di ASEAN. Karena sekarang kan anggota ASEAN ada 10 kan. Ya, Ada Indonesia, Malaysia, Filipina, dan sebagainya. Sedangkan di Asia Tenggara itu ada Timor Leste yang sebenarnya belum menjadi anggota ASEAN dan mereka tuh pengen masuk ke ASEAN. Jadi kita mendiskusikan bagaimana sih mekanisme supaya Timor Leste ini bisa masuk ke ASEAN. Karena kan Timor Leste ini secara ekonomi, secara budaya, secara politik ini masih mungkin berbeda ya dengan ASEAN, apalagi secara ekonomi itu masih jauh gitu. Jadi apakah ketika mereka itu masuk ke dalam ASEAN, apakah mereka itu bisa apa ya setara dengan negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Singapura, Malaysia dan sebagainya. ya. Nah, itu yang di tahun 2018 gitu. Jadi itu didebatin juga itu sama beberapa universitas gitu. Ada yang pro, ada yang kontra gitu. Betul, ada jadi nanti di di apa ya dicari jalan tengahnya. Kalau organisasi internasional kan seperti itu. Hmm. Mereka diplomasi negosiasi supaya ketemu jalan tengahnya seperti apa. Misalkan kalaupun tidak diterima langsung, ini bisa menjadi biasanya namanya observer. Jadi ikut sidang-sidang di ASEAN tapi bukan sebagai anggota tapi hanya sebagai melakukan observasi aja gitu sih. Jadi tujuan dari Model United Nations atau simulasi sidang PBBI untuk mengasah skill dalam berdiplomasi, dalam bernegosiasi juga, terutama di tingkat organisasi internasional gitu. Oke, oke, paham, paham, paham. Jadi Kak Indra ini udah Mm-mm. mewakili Indonesia dalam debat-debat permasalahan internasional gitu ya kan. Nah, Sebetulnya sih bukan mewakili Indonesia, itu mungkin agak terlalu eh, eh, terlalu besar gitu. Tapi ya, jadi tuh kalau mau ikut konferensi internasional itu ada seleksinya juga Haslin. Jadi saya waktu itu ikut dua ya. Yang pertama di tahun 2016 itu seleksinya tingkat universitas dilakukan oleh Universitas Diponegoro untuk mengirimkan mahasiswanya ke London studi. International Model Mm-mm. United Nations di Inggris tahun 2016. Itu seleksinya itu tingkat universitas. Tapi yang kalau tahun 2018 itu kebetulan seleksinya itu dilakukan oleh Jarum Foundation. Jarum Foundation itu yayasan pendidikan yang dimiliki oleh perusahaan Jarum. Jarum. Pernah dengar pastikan, ya Ya. perusahaan rokok itu. Nah kebetulan saat itu saya dapat beasiswa dari Jarum, namanya Jarum Beasiswa Plus, dan salah satu programnya adalah International Exposure atau Exposure Internasional. Jadi diseleksi untuk ikut simulasi sidang PBB waktu itu di Australia. Jadi memang jalannya tuh banyak sekali ya. Kalau misalkan teman-teman pengen ikut konferensi internasional itu bisa dari universitas atau bisa dari institusi-institusi di luar seperti Jarum Foundation tadi kayak gitu. Oke, oke. Lalu Mm-mm. nih Kak, sebagai konsultan di bidang riset dan perdagangan, tantangan yang paling unik yang pernah Kakak hadapin itu apa aja? Oke, Nah, kalau Haslin sendiri udah tahu belum kalau konsultan perdagangan sama riset itu kerjanya ngapain aja? mungkin ngasih solusi konsultan. Iya, betul. Ya, secara umum ngasih solusi. Kalau konsultan perdagangan itu, terutama konsultan perdagangan internasional, itu tugas utamanya membantu perusahaan dari luar negeri untuk masuk ke Asia Tenggara, terutama ke Indonesia. Uh, untuk yang saat ini ya, untuk pekerjaan saat ini. Jadi bentuknya apa? Membantunya itu bentuknya adalah dengan memberikan informasi terkait misalkan regulasi mengenai perdagangan, regulasi mengenai impor. Karena kan kalau suatu produk atau suatu barang mau masuk ke suatu negara, pasti ada yang namanya peraturannya juga kan. Misalkan ada peraturan untuk
Kalau kalau Serta makanan misalkan ada peraturan untuk BPOM-nya seperti apa, ya regulasi halalnya seperti apa. betul. Juga ada misalkan kalau mau masuk kan ada namanya tarif impor. Ya Jadi ya ada ada persentase kuota juga gitu kan. seberapa besar tarif yang diberikan kepada, betul ada kuota juga seperti apa gitu. Jadi kita menginformasikan mengenai mengenai informasi tersebut melalui riset. Biasanya melalui namanya riset pasar, kita akan menulis satu laporan kepada perusahaan tersebut untuk memberikan informasi yang apa ya, yang penting untuk mereka perhatikan ketika mereka ingin masuk ke Indonesia gitu. Selain itu, eh, apa namanya, kita juga membantu untuk cari lokal partner atau partner lokal, karena kan biasanya kalau produk atau barang mau masuk ke Indonesia itu tidak bisa langsung perusahaan tersebut melakukan impor atau ekspor, kan harus ada secara peraturan di Indonesia harus ada Ya ada ada partner atau regulasinya. biasanya disebut distributor di Indonesia gitu. Hmm. Mm-mm. Nah, jadi ada dua jenis pekerjaannya. Yang pertama melakukan riset pasar, yang kedua itu membantu mencari partner lokal. Nah, tantangannya apa? Tantangannya itu yang pertama, kami itu bekerja dengan orang yang berasal dari berbagai negara. Tentunya mereka punya uh, kepribadian Ya dan juga bahasa yang berbeda-beda pendekatan juga. profesional yang beda-beda kan. Benar. Misalkan kalau misalkan Haslin kerja sama orang Amerika, mereka itu orangnya lebih friendly gitu, lebih terbuka terhadap terhadap orang lain. Jadi ketika ketemu tuh gimana ya, nggak awkward gitu. Mereka Humble selalu lah, terbuka, mereka selalu ya humble. humble, benar. Tapi beda kalau misalkan Haslin kerja dengan orang Eropa yang misalkan dari Perancis. Mereka orangnya lebih dingin, lebih to the point, lebih nggak mau basa-basi gitu. Hmm. Nah, itu sebenarnya tantangannya ada di situ. Jadi kita, dan beda lagi kalau misalkan kerja sama orang Singapura atau Thailand, mungkin akan lebih sama kayak kita ya, orangnya Cara lebih serumpun ya santai, kan. lebih kita ngobrol, iya karena serumpun, apalagi kalau Thailand, Filipina gitu. Nah itu tantangannya itu teman-teman harus tahu tuh dari segi budaya, gimana cara kita komunikasi sama mereka, gimana cara kita memberikan apa ya, memberikan berita buruk misalkan kayak gimana. Jadi itu ada pendekatan-pendekatan tersendiri gitu. Uh, biasanya biasanya itu sih learning by doing ya. Teman-teman bisa kayak uh, pertama mungkin bisa baca-baca dulu secara umum Hmm. orang Amerika itu seperti apa, orang Eropa itu seperti apa. Nanti kelihatan kok ketika kita korespondensi, ketika kita email-emailan, ketika kita ngobrol secara langsung. Oh ternyata benar sifatnya seperti ini. Jadi kita bisa menyesuaikan diri untuk Ya apa namanya, supaya kita bisa menjadi partner yang baik untuk mereka. Itu sih sebenarnya. ya. Kan juga bisa menjalin hubungan yang baik buat nanti kerjasama ke depannya gitu kan Kak. Iya betul betul. Nah, terus dengan segudang pengalaman yang sudah kakak punya, nasihat emas buat anak muda yang eh, pengen terjun ke dunia riset gitu dan konsultasi. Oke. Oke, Nasihatnya mungkin apa kak? riset dan konsultasi ini bukan pekerjaan yang populer ya kalau Ya, saya bilang gitu, ya aku karena juga baru denger dulu ini kak. pas zaman SMA juga, ya makanya pas zaman SMA sama kuliah itu juga saya belum terlalu tahu tuh konsultan dan peneliti itu apa. Kalau peneliti mungkin dosen itu biasanya kan mereka melakukan penelitian kan, itu sudah lumayan familiar lah. Kalau konsultan Ya, itu mungkin belum terlalu populer. Kenapa nggak terlalu populer? Karena biasanya konsultan atau perusahaan konsultasi ini eh, apa ya, hanya ada di kota-kota besar seperti Jakarta aja Haslin. hmm, Karena eh, kalau misalkan di kota kayak di Semarang atau di Surabaya, mungkin konsultan yang tersedia itu misalkan konsultan teknik sipil, konsultan bangunan gitu yang lebih ya, teknis gitu. Tapi kalau di Jakarta tuh banyak sekali misalkan konsultan IT, konsultan bisnis gitu. Nah, konsultan dan peneliti ini sebenarnya punya apa ya, punya karakteristik karakteristik atau skill set atau apa ya, atau kemampuan yang sama gitu, yang kemampuan dasar yang sama, yaitu yang pertama ada uh, berpikir kritis, yang kedua ya, ada problem solving atau pemecahan masalah ya. Nah, nasihatnya untuk anak yang untuk teman-teman yang masih SMA ya, di belajar. menurut saya yang pertama itu teman-teman fokus dulu ya ke pelajaran uh, yang saat ini.
yang harus kalian lakukan adalah bagusin dulu nilainya ya yang sekarang. Karena teman-teman dari situ bakal tahu tuh pelajaran mana yang paling teman-teman uh, satu enjoy, dua yang kemampuan teman-teman juga paling bisa apa namanya pakai Hmm. gitu. Misalkan Ya, teman-teman waktu itu kalau saya pas SMA saya paling bisa tuh bahasa Inggris gitu. Jadi saya coba cari apa namanya jurusan dan juga pekerjaan yang saya bisa pakai bahasa Inggris secara maksimal gitu. hmm, Misalkan kan tadi konsultan perdagangan internasional, saya bisa bekerja dengan orang dari berbagai negara. Jadi kemampuan berbahasa Inggris saya itu dipakai banget di situ. betul, betul. Nah, iya, jadi teman-teman bisa mulai dari situ, mulai dari bagusin dulu pelajaran yang mana. Belajar Kalau basic SMA kan dulu. masih umum kan, belajar basicnya dulu, terus mana yang nilainya paling tinggi, mana yang paling enjoy. Karena konsultan dan peneliti ini kan luas ya. Ada peneliti yang akademis, ada peneliti yang di lab, juga ada peneliti seperti saya yang peneliti bisnis dan manajemen, ada juga konsultan IT. Nah itu basicnya itu dibangun ketika teman-teman masih SMA gitu, ketika teman-teman belajar secara general gitu. Nah, tadi kan saya bilang ada skill atau kemampuan untuk critical thinking atau pemikiran kritis dan juga problem solving. Itu yang pasti akan dipakai sebagai konsultan dan peneliti. Hasil pernah dengar pasti kan berpikir kritis sama problem Ya, solving itu kayak gimana? hmm. Ya, mungkin sedikit overview ya. Kalau berpikir kritis itu adalah ketika teman-teman dapat informasi, teman-teman itu mempertanyakan apakah informasi itu valid atau enggak, benar Ya, atau enggak gitu. Misalkan kalau misalkan lagi belajar apa ya belajar di SMA tuh pelajaran yang banyak baca tuh misalkan sejarah gitu ya. Sejarah itu kan sebenarnya banyak versinya kan. hmm. Teman-teman tuh bisa di 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 cara teman-teman untuk meningkatkan critical thinkingnya adalah teman-teman baca misalkan textbook atau buku paket sekolah ditambah dengan buku lainnya yang dari luar. Jadi teman-teman bisa membandingkan fakta itu gitu. Nah, itu yang namanya critical thinking, yang namanya berpikir kritis. Teman-teman membandingkan informasi, sumber informasinya dari mana, metode pengumpulan informasinya bagaimana. Dari situ teman-teman bisa menyimpulkan, oh ternyata ini ada informasi yang paling valid, ini ada informasi yang paling reliable atau bisa Masuk dipertanggungjawabkan. akal gitu ya. Nah, itu biasanya kan ya masuk akal juga bisa. Jadi itu teman-teman bisa biasanya itu apa ya? Diaplikasikan kalau teman-teman menulis karya tulis ilmiah, lomba-lomba debat kayak gitu. Biasanya kan harus berbasis data gitu kan. Tapi itu juga bisa dilatih dari pelajaran sehari-hari kalau misalkan lagi baca atau lagi belajar. Yang kedua itu problem solving. Problem solving ini juga sebenarnya bisa dilatih sederhana dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan pendidikan teman-teman semuanya. Misalkan kalau teman-teman dapat nilai rendah di satu mata pelajaran dan teman-teman ingin meningkatkan Ya, belajar. apa namanya ya meningkatkan nilainya, itu kan satu permasalahan yang ingin dipecahkan oleh teman-teman kan. Hmm. Dan banyak opsi gitu. Problem solving itu banyak opsi. Misalkan untuk meningkatkan nilai teman-teman, satu teman-teman bisa belajar sendiri, dua teman-teman bisa les, tiga teman-teman bisa belajar kelompok. Nah, dari tiga solusi ini mana yang paling optimal untuk teman-teman? Itu yang namanya problem solving. Jadi solusi itu dipilih A, B, C. Misalkan teman-teman lebih suka belajar sendiri, atau teman-teman ternyata suka belajar dengan guru les, atau teman-teman suka belajar dengan kelompok. Kan ada tiga solusi berbeda untuk meningkatkan apa namanya nilai teman-teman. Nah, itu yang namanya problem solving. Teman-teman memilih solusi mana yang paling optimal untuk teman-teman. Nah, itulah yang dilakukan oleh konsultan sehari-harinya. Karena konsultan itu membantu perusahaan untuk memecahkan satu permasalahan yang tidak bisa dipecahkan oleh mereka sendiri. Biasanya karena mereka tidak punya sumber daya atau mereka tidak punya apa ya keahlian tertentu. Jadi yang kita lakukan adalah memberikan Pilihan. opsi-opsi solusi, Ya. uh, pilihan solusi beserta dengan alasannya kenapa solusi itu bisa diterapkan. Jadi perusahaan atau klien ini bisa apa Menyesuaikan ya gitu. menilai mana solusi yang paling optimal. Iya Hmm. kayak gitu. Jadi skill-skill seperti itu tuh bisa dibangun dari teman-teman saat SMA gitu. Gitu sih Haslin. Oke, kita lanjut. Kalau kakak nih, pernah nggak ada momen yang benar-benar bikin
Wah, gue ini nggak bakal lupain momen kayak gini. Pernah nggak? Kayak nggak bakal dilupa kayak Oke, ini momen-momen konteksnya ini konteksnya pekerjaan atau apa nih? Atau pengalaman selama kompetisi kakak atau apa gitu? ini, selama kakak menjadi konsultan atau riset. Iya, Oke, oke, oke. Ah, mungkin pengalaman yang nggak mungkin dilupakan adalah bulan lalu sih. Bulan lalu itu saya baru aja menyelesaikan proyek dengan Uni Eropa. Hasil pernah dengar nggak Uni Eropa? tahu-tahu ini berapa tahu. Ya, Uni Eropa itu organisasi Ya, antar negara di Eropa ya. Jadi mereka melakukan namanya misi bisnis ke Indonesia. Artinya mereka itu mau mengirimkan kerjasama gitu, Pak. eh, delegasi bisnisnya yang perusahaan-perusahaan dari Eropa untuk datang ke Indonesia untuk mereka bertemu dengan perusahaan-perusahaan Indonesia, juga bertemu dengan pemerintah Indonesia. Dan itu uh, kenapa jadi tidak bisa terlupakan karena itu pertama kalinya saya kerjasama dengan apa organisasi yang lumayan besar dan orang-orangnya itu berasal dari negara yang berbeda-beda pada saat yang sama. Biasanya kan kalau saya kerja tuh ada sama orang Amerika doang, sama orang Singapura doang, titik gitu, Hmm. satu orang doang, satu negara doang. Tapi ini beda-beda negara gitu, ada dari Spanyol, ada dari Prancis, ada dari Belgia. Jadi mereka uh, bareng-bareng mengorganisir misi bisnis ini dan saya juga ikut terlibat di situ. Jadi lumayan banyak koordinasinya, terus juga um, apa namanya jenis pekerjaannya juga lumayan beragam. Misalkan apa ya yang paling basic tuh coba coba cari local partner tadi, terus abis itu Hmm. juga mengorganisir misalkan seminar dan sebagainya. Itu yang uh, nggak bisa dilupakan karena koordinasinya itu saya di Indonesia, mereka di uh, Luar negeri. Eropa Ya, gitu. benar. Jadi ya, jadi koordinasinya itu lumayan ribet dan baru ketemu itu di tanggal di akhir bulan Oktober lalu. Jadi 2 hari atau sehari sebelum acaranya. Jadi uniknya di situ koordinasinya itu secara online dengan Masuk. berbagai orang berasal dari background dan baru ketemu sehari sebelum acara. Jadi banyak banyak pengalaman dan banyak drama juga sih sebenarnya. Tapi Jadi, akhirnya juga selesai juga. alhamdulillah. Itu tadi banyak Ya, belajar ilmu juga di situ ya, Kak, ya mestinya. iya betul betul. Belajar. Nah, ini kalau menurut kakak, gimana perkembangan riset kebijakan publik di Indonesia sekarang? Masih Mm-mm. banyak tantangan atau malah makin maju? Oke Perkembangan oke. riset. Nah, ya. Jadi saya sempat kerja sebagai peneliti kebijakan publik itu di tahun 2020 sampai 2022 ya, dua ribu dua Hmm? puluh dua awal gitu. Itu udah lumayan 2 tahun yang lalu ya. Tapi kalau secara umum kebijakan publik itu memang selalu banyak tantangan. Kebijakan publik itu kan berkaitan dengan peraturan pemerintah, berkaitan dengan isu-isu di masyarakat pada saat ini. Nah, kenapa sekarang banyak tantangannya? Karena saat ini itu lagi ada masa transisi gitu kan, Haslin dari presiden yang sebelumnya ke presiden yang sekarang, dan kebijakannya itu juga banyak Pasti berubah. Kalau pasti Haslin berubah ya. nonton berita, ya kebijakannya banyak berubah. Misalkan ada kebijakan yang paling familiar itu kebijakan makan siang gratis, misalkan, Hmm. atau bisa dilihat juga jumlah kementeriannya sekarang lebih banyak lagi, ditambah lagi, dan itu juga menambah isu-isu yang perlu dibahas secara dari lensa kebijakan publik gitu. Makanya nggak bisa dibilang tantangannya naik atau turun karena tantangannya pasti ada setiap hari karena berkaitan dengan orang banyak, karena berkaitan dengan peraturan pemerintah yang terus-menerus berubah sesuai zaman gitu. Hmm. Itu sih menurut saya ya. Uh, terus apakah kualitas riset kebijakan publik lebih baik atau enggak? Mungkin saya nggak bisa jawab pertanyaan itu secara mendalam ya, tapi secara umum sekarang sudah banyak gitu institusi yang mulai uh, apa ya memperhatikan, bukan memperhatikan ya, memperluas isu-isu yang mereka bahas. Misalkan dulu kan isunya cuma
pertanian doang atau isu pendidikan doang, tapi mulai ke isu misalkan ekonomi digital. Ini kan isu yang baru ya, isu yang baru muncul 10 tahun ke belakang gitu. Misalkan munculnya e-commerce atau marketplace itu kan baru pada saat ini juga. Jadi sekarang tuh isu-isunya tuh udah lebih luas lagi. Udah lebih luas lagi, bukan hanya isu-isu tradisional seperti isu pendidikan, ekonomi, tapi juga digital Udah ekonomi, mulai cyber luas security, juga gitu ya, Kak. terus habis itu iya juga perlindungan data pribadi itu sudah mulai dibahas sekarang gitu sih. Ya guys, for your information, selain karir, Kak Indra ini juga aktif sebagai pengajar sukarela nih. Bener kan, Kak? Itu pas zaman kuliah tahun Oh. 2014 sampai 2018 ya. Nah, ini yang membuat Mm-mm. Kakak termotivasi buat terlibat dalam kegiatan sosial ini apa, Kak? Oke, dulu motivasinya adalah menyeimbangkan antara kegiatan akademis dan non-akademis. Jadi kan dulu kegiatannya pasti ada kegiatan kuliah, kegiatan kompetisi, dan juga kegiatan untuk pengabdian masyarakat. Dan pada saat itu, saya itu kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nanti mungkin kalau Haslin kuliah di FISIP atau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bakal tahu kalau misalkan mahasiswanya itu sangat aware atau sangat sadar dengan permasalahan-permasalahan sosial di sekitarnya karena memang didorong untuk peduli juga dengan masyarakat, terus juga mata kuliahnya juga berkaitan dengan isu-isu sosial Hmm. begitu. Jadi pada saat itu karena uh, ada keinginan untuk menyeimbangkan antara akademis dan non akademis dan juga ada dorongan dari lingkungan, jadi saya pada saat itu termotivasi untuk Membantu. turut serta dalam kegiatan masyarakat gitu. Dan kebetulan pada saat itu karena saya dapat jarum beasiswa plus tadi yang sempat saya bahas, di situ kita tuh punya organisasi apa penerima jarum beasiswa plus ini. Jadi kita lihat, jadi kita punya organisasi yang juga melihat keadaan di masyarakat itu seperti apa. Dan kebetulan pada saat itu kita tuh banyak kumpul di kantor Jarum di Semarang. Karena biasanya kalau kita ngambil duit beasiswa, uang beasiswa itu kita ke kantor gitu. Nah, kita lihat di sekitar apa namanya di sekitar kantor Jarum itu ternyata masih banyak anak-anak yang eh, kurang mendapatkan pendampingan belajar gitu Haslin. Itu eh, yang dilakukan pada akhirnya kita dari Jarum Foundation, dari Jarum Beasiswa Plus menginisiasi untuk memberikan pengajaran atau pelajaran gratis atau les gratis kepada apa namanya anak-anak atau siswa-siswa yang tinggal di sekitar kantor Jarum gitu sih. Sebagai mentor dan coach di model United Nation. Ini membahas model Hmm, United Nation. Cerita lucu, ya, pengalaman unik apa yang pernah Kakak alami saat melatih mm-mm. peserta-peserta di sana? Oke, yang paling unik ya. Tadi kan sempat saya bahas juga ke Haslin kalau uh, apa namanya topik atau permasalahan yang dibahas di simulasi sidang PBB itu biasanya kayak tadi misalkan konflik antar Perang. negara atau permasalahan antar negara perang gitu. Tapi kalau latihan itu kan biasanya kita tuh apa ya? eh, tujuannya itu untuk meningkatkan misalkan skill public speaking atau skill negosiasi tadi dan belum tentu tuh kita menggunakan topik-topik yang berat dan pada saat itu kita tuh latihan dengan topik mana yang paling penting bubur diaduk atau bubur nggak diaduk kalau kalau Haslin pilih apa bubur diaduk atau bubur nggak Bubur diaduk diaduk lah, Kak. Kan kecampur semua rasa. kalau makan. Nah, itu jadi debat pada akhirnya karena ada orang-orang yang nggak suka bubur nggak diaduk kan, Ya, karena ngerasa misalkan karena kalau bubur diaduk itu terlihat tidak estetik. tidak sedap dipandang, misalkan tidak estetik gitu. Tapi juga pas lagi debat itu juga ada yang apa namanya sampai berbicara soal apa ya pada waktu itu eh, kalau misalkan orang yang suka makan bubur yang tidak diaduk itu berarti dia lebih lebih rapi orangnya, lebih Ya, terorganisir dibandingkan orang nah, yang suka diaduk. diaduk gitu. Yang penting Nah itu rasanya enak. ya benar. Jadi
topik-topik seperti itu juga kita jadikan apa namanya topik latihan gitu. Jadi nggak selalu topik yang berat, tapi juga topik-topik yang seperti itu. Tapi ternyata juga bisa me, apa ya menstimulasi em, apa argumentasi dan juga skill untuk menyampaikan argumen gitu sih Haslin. Jadi ada Ini, topik-topik yang santai gitu biasanya. ini aku masih mau bertanya, ini yang basicnya model United Boleh. apa tadi? Mm-mm. United Nation itu tuh basicnya ngapain sih Nations. aja sih Kak? Kayak di sana tuh Mm-mm. isinya apa aja gitu. Oke, jadi simulasi sidang PBB itu adalah kita mensimulasikan pertemuan PBB itu kan, badan-badan tadi, misalkan tadi yang saya bilang ada UNESCO, habis itu UNICEF dan sebagainya. Tapi kalau sekarang tidak terbatas ke badan-badan PBB aja, tapi juga badan internasional lain. Misalkan tadi ASEAN, ASEAN ini kan bukan PBB ya, tapi uh, juga apa namanya salah satu organisasi internasional. Jadi di dalamnya itu teman-teman nanti akan bertemu dengan kompetitor lain atau partisipan lain yang akan mewakili negara-negara anggota. Misalkan teman-teman masuk ke komite atau atau teman-teman melakukan simulasi sidang ASEAN ya. ASEAN kan ada 10 negara. Nanti di dalamnya itu akan ada 10 orang yang akan mewakili tiap Mewakili setiap negara negara gitu. ASEAN. Iya, kalau misalkan kalian dari Indonesia seperti saya, belum tentu kalian mewakili Indonesia. Karena kan tujuannya itu adalah supaya kalian apa ya tahu isu negara lain seperti apa, kebijakan negara lain seperti apa, perspektif negara lain seperti apa. Jadi uh, bisa aja saya sebagai orang Indonesia akan mewakili Brunei Darussalam misalkan. Jadi kita akan belajar politik di Brunei Darussalam itu seperti apa. Nah, nanti di dalamnya itu kita akan melakukan pidato bergiliran satu-satu gitu untuk menyampaikan Lumayan tentang eh, isu di apa ya internet. eh, ya kedudukan kita seperti apa, perspektif kita seperti apa mengenai apa namanya Isu di negara isu tersebut gitu. tersebut. Iya. Uh, nah, setelah kita speech debat satu-satu, kita akan ditanggapi debatnya oleh delegasi dari negara lain. Misalkan, oh aku nggak setuju sama Indonesia karena alasan ini gitu. Habis itu kan debat-debat terus kan. Nah, Ya, pada akhirnya yang kita ingin capai adalah kita ingin mencari solusi dari permasalahan yang kita bahas. Dan solusinya adalah dalam bentuk resolusi namanya. Pernah dengar gak hasil ya resolusi Dewan Keamanan penyelesaian PBB, masalah. resolusi? Iya, resolusinya tuh bentuknya tuh seperti undang-undang Hmm. gitu kan. Undang-undang yang ditulis secara ya written gitu, akan ada dokumennya gitu, yang merupakan hasil dari diskusi itu seperti apa gitu sih. Jadi tujuannya, jadi debat-debat yang tujuannya untuk membuat resolusi tadi, untuk membuat rekomendasi-rekomendasi terhadap satu permasalahan itu. Dan itu biasanya itu model United Nations itu berjalan 2 sampai 3 hari. Jadi nggak cuma sehari doang. Sehari itu debat, nanti hari kedua juga debat, dan di antara debat itu juga ada negosiasi antar peserta gitu. Jadi kan tadi ada apa ya ada pidato secara formal, ada juga diskusi secara informal. Diskusinya biasanya ketika istirahat, ketika eh, apa ya ketika makan siang gitu kita masih diskusi gitu untuk saling mempengaruhi gitu, karena di tingkat internasional kan kita pengen mempengaruhi negara lain supaya kita punya aliansi gitu kan, supaya kita punya teman gitu untuk apa namanya apa ya eh, mem- memprioritaskan kepentingan kita. Misalkan nih, misalkan Israel Palestina, pasti kan Amerika pengen temennya banyak supaya Ya, banyak mendukung Israel kan. Indonesia juga pengen temennya banyak. Nah, cari temennya itu adalah salah satu bagian dari simulasi dan PBB. Cara cari temennya atau cara cari aliansinya, misalkan cari yang negara yang punya
pandangan politik yang sama, negara yang punya budaya yang sama. Misalkan budaya itu kayak jumlah penduduk muslimnya sama, misalkan sama besarnya gitu kan biasanya akan lebih mudah berteman gitu kan. Nah itu sih Haslin yang ada di dalam simulasi sidang PBB Ini kayak gitu. oke. Jadi itu tadi cerita dari Kak Indra Setiawan ya teman-teman. Banyak banget pelajaran yang dapat kita ambil. Ini cerita dari Kak Indra. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Terima kasih See Kak. you semuanya.